Sirah Nabawiyah. Di bawah asuhan sang kakek yang penyayang, di bawah asuhan sang kakek, Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib di Mekah. Ia begitu menyayangi Muhammad kecil. Ia tidak segan munculnya di hadapan khalayak ramai, menggendongnya, dan membawanya ke sana kemari bak sekuntum mawar. Lebih dari itu, sang kakek mengagumi cucunya. Pernah suatu hari, Muhammad menduduki singgasana yang disediakan kaum Quraisy untuk Abdul Muthalib. Singgasana itu sebagai bentuk penghormatan kepada kakek Muhammad karena ia seorang pembesar suku Quraisy yang ditaati. Setiap mata yang memandangnya akan terpesona oleh kerupawanan, kewibawaan, kearifan, dan kemuliaan pribadi Abdul Muthalib. Jika dia datang, semua orang tertunduk dan tidak seorang pun bernyali untuk berbicara di hadapannya. Dialah yang berwenang untuk berbicara atas nama Quraisy kepada penguasa di negeri-negeri tetangga. Dia pula yang menduduki jabatan duta besar kabilah Quraisy dan menerima delegasi dari luar. Selama ini, tidak seorang pun berani mendekat, apalagi duduk di atas singgasana Abdul Muthalib. Namun, Muhammad kecil dengan lugu dan berani menduduki singgasana sang kakek. Seorang pembantu menarik tubuh Muhammad dan menurunkannya dari singgasana Abdul Muthalib. Namun, Muhammad kecil membuat geram orang-orang di sekitar singgasana. Mereka menduga anak kecil itu pasti akan dikenakan hukuman oleh Abdul Muthalib. Namun dugaan mereka meleset. Bukannya marah, sang kakek hanya tersenyum melihat ulah cucu kesayangannya. Dia elus punggung Muhammad dengan penuh kasih sambil berujar, "Biarkan dia. Demi Allah, kelak dia akan menjadi orang besar." Kasih sayang sang kakek tak bertahan lama. Kembali Muhammad ditinggalkan oleh orang yang mencintainya. Saat Muhammad berusia 8 tahun, 2 bulan, dan 10 hari, sang kakek meninggal di Mekah. Muhammad bersedih. Masa-masa indah bersama kakeknya hanya tinggal kenangan. Ia lalu diasuh oleh saudara kandung Abdullah, ayah Muhammad, yaitu Abu Thalib, sesuai wasiat Abdul Muthalib, ibnu Hisham. Muhammad beruntung, kasih sayang yang diberikan pamannya, Abu Thalib, tak kurang dari kasih sayang yang diberikan kakeknya. Bahkan sang paman sering memberikan kasih sayang yang berlebih kepada kemenakannya itu. Penyesalan sang kakek. Rasa sayang Abdul Muthalib kepada Muhammad terlihat dalam kisah ini. Suatu hari, Abdul Muthalib menyuruh Muhammad kecil untuk mencari untanya yang hilang. Muhammad kecil segera pergi mencarinya. Berbagai daerah didatangi olehnya. Setelah cukup lama, Muhammad tak kunjung pulang. Sang kakek mulai cemas dan sedih, khawatir terjadi sesuatu pada diri cucu kesayangannya itu. Jika itu terjadi, ia merasa bersalah dan sangat menyesal. Kegelisahan terus menyelimuti Abdul Muthalib. Tak lama kemudian, sosok yang dinanti muncul. Muhammad kecil datang dengan membawa unta yang hilang. Karena muka Abdul Muthalib sontak berbinar. Ia segera berlari menemui cucunya dan langsung memeluk erat-erat seakan tak ingin berpisah lagi. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi menyuruh cucunya pergi. Selain itu, ia juga berjanji tak akan pernah meninggalkan cucunya sendirian. Najma Az-Zawaid. Paman yang penuh empati. Suatu masa di Mekah, kemarau panjang membuat penderitaan luar biasa penduduk Mekah. Hujan tak kunjung turun, kekeringan di mana-mana, kemiskinan merajalela. Kaum Quraisy resah melihat kondisi ini.
Mereka lalu berteriak memanggil Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, lembah telah mengering airnya, kemiskinan di mana-mana. Mari kita meminta hujan. Mendengar itu, Paman Muhammad segera keluar rumah. Ia tidak sendiri. Tangannya menggandeng seorang anak yang tak lain Muhammad. Abu Thalib memegangi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Saat itu langit bersih, tidak ada gumpalan awan sama sekali. Tiba-tiba awan menggumpal lalu turunlah hujan deras. Lembah-lembah dialiri air dan persawahan menjadi subur. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah. Tidak hanya itu keistimewaan Muhammad remaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan berkah saat Muhammad makan bersama paman dan saudara-saudara sepupunya. Usai makan, semua merasa kenyang. Berbeda ketika Muhammad tidak makan bersama mereka. Sungguh mengherankan. Meskipun makanan telah habis, rasa lapar tak kunjung terobati. Begitu pula saat Muhammad tidur bersama dengan anak-anak Abu Thalib. Ketika terbangun, mata anak-anak Abu Thalib itu terlihat kusut dan kotor. Tapi tidak demikian dengan Muhammad. Seolah-olah matanya diberi celak dan wajahnya tampak cerah dan segar. Itulah antara lain alasan mengapa Abu Thalib mencintai. Kemenakannya melebihi cintanya kepada anaknya sendiri dan merasa lebih dekat dengan Muhammad melebihi kedekatannya kepada anak kandungnya. Abu Thalib memperjuangkan, membela, dan berkorban demi Muhammad, bahkan hingga Muhammad diangkat menjadi nabi. Abu Thalib terus melindungi Muhammad dari gangguan kaum Quraisy hingga akhir hayatnya. Hikmah keyatiman Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sebagai yatim dan jauh dari pendidikan ayah, ibu, dan kakeknya. Ini agar para penentang dakwah Islam tidak memiliki dalih untuk mendengungkan keraguan-raguan ke dalam hati dan pikiran manusia bahwa agama Islam hasil dari pemikiran ayah, ibu, dan kakek Muhammad. Jika saja Muhammad tak menjadi yatim, pastilah fitnah semacam itu muncul. Sebab kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di tengah-tengah kaumnya. Sang kakek adalah penanggung jawab Ka'bah dan pelayan jamaah haji saat menunaikan ibadah haji. Keyatiman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi cermin atau pelajaran bagi segenap anak-anak yatim di setiap zaman dan dimanapun berada, agar mengetahui bahwa menjadi yatim bukanlah sebuah penderitaan. Menjadi yatim bukan berarti kita boleh berpangku tangan mengutuki nasib serta mengharapkan belas kasih orang lain.